Dari Sekretariat Kesultanan Banjar di Banjarmasin, ini Pang, podcast Kesultanan Banjar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bubuhan pian berataan? Apa kabar orang-orang Banjar di seluruh dunia? Hormat ulun gasan pekerja seni atau seniman dan para budayawan, mudahan pian sukses berataan, sehat-sehat seberataan. Amin. Orang-orang Banjar di seluruh dunia juga sehat-sehat dan tanpa kekurangan sesuatu apapun. Amin. Para mahasiswa yang merantau, mahasiswa orang Banjar, mudahan pintar seberataan dan sukses dalam pendidikan. Amin. Dan bebulik ke Banua maharumakan nama Banua kita. Amin. Nah, hari ini kami pakai laung. Kenapa? Karena di sini ada orang yang menginisiasi Rumah Laung Banjar. Iya. Kepada Bang Masdar kita kasih tepuk tangan dulu. Undangannya. Nah, untuk supaya lebih jelas nih langsung ya, Sidin yang memperkenalkan diri. Sidin, lawan profil Sidin, silahkan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masdar, Masdar Hidayat, bisa dipanggil Nanang. Iya. Nah, Nanang kiawan pian lah. Nanang. Jadi kita beralamat di Jalan Petran, Gang Tanjung Raya, RT 25 nomor 9. Tempatnya Rumah Laung Banjar. Iya. Nah, jadi itu sedikit aja sih. Nah, jadi alamat pian bejuan itu sekaligus tempat tinggal pian gitu lah, atau tempat produksi laung gitu kan Bang? Iya, tempat tinggal kita ya di rumah itulah. Rumah produksi di situ langsung. Workshop dan galeri sekalian lah. Tapi sebenarnya bukan galeri sih, tapi itu tempat menjahit. Jadi kita tempat maulah. Tempat maulah. Maulahnya di situ. Nah, kemudian sudah berapa lawas pian menggeluti laung, baulah laung. Nah, namun kisah baulah laung ini ya kalau dihitung hampir 10 tahun lebih kalau 10 tahun lebih. Jadi mulai zaman yang kada ada jaring sosial, bahasanya yang kayak Facebook belum tapi rame. Ya kalau Instagram belum tapi rame dan YouTube belum tapi rame. Ya kita baulah itu Pang, mula untuk sendiri-sendiri. Kada diproduksi banyak lagi waktu itu Bang lah. Jadi karena kita seorang dulunya memang kerja seni kampungan lah. Kayaknya setiap ada ngejob yang main di pengantin, musik panting, menggunakan laung. Jadi menggunakan itu kan setiap tempat atau acara yang berbeda laungnya. Jadi orang tuh mungkin ada memperhatikan sampai betakun Bang Lajar. Di mana pian bulah laung, kadang setiap pian main di situ lain, di sini lain, banyak pian bisi aja. Bulah di mana? Jadi kami ini kan pernah menukar, kami mulai sorangan. Itu ceritanya Bang kayak apa pian jar? Jadi kita mula memproduksi sorangan, amun kayak itu jar ulun kawala mulahkan gitu nah. Jadi kita aja mulahkan, kami main, kadang kami nang ini aja main, enggak nang itu aja main. Kadang bosan melihat. Jadi kayak pian orang ada bosan berganti pakaian, jadi kayaknya model kayak apalah, memudahkan artisnya, udah kayak kami udah artis orang biasa, cuma karena mencoba itu kan mengkreasikan supaya apa laung itu dikenal orang banyak. Bujur, jadi karena tampilan pertama yang dilihat itu kan laung, kayak itu nama Supian mungkin kayak itulah. Nah, saat ini kan Jerpian itu sudah 10 tahunan maulah laung tuh. Nah, kenapa makan laung gitu? Nah, yang dipilih konsentrasinya lah di laung gitu. Pasti ada alasan mendasar kan mungkin pian. Laung dulunya. Kita ini kan tertarik dengan laung. Nah, pada saat itu nih lah, Kuitan masih ada, mungkin Paninian masih ada, masih ada. Sidin tuh maulah kerajinan juga tentang kepala nih. Jadi ada nang dulu tuh maulah apa namanya, jadi kita tuh bolang kah? Bolang nang biasa nang orang haji lah, binian rajin pakai lah. Jadi maulah Sidin menjahit, motif itu bagus. Nah, kain ini juga bisa juga maulah laung juga, tapi ngartinya itu sebutannya lain laung. Katupung. Katupung itu apa kayak ya nanti kan kepala tuh panjang. Biasa tuh lagi halus lah. Itu abah kita merasakan itu ada juga karena mungkin belajar dari kain itu kan belajar sedikit banyaknya. Ulah betakun apa tuh bah? Ini laung. Nang kain sebenarnya tuh tempatnya katupung nih, apa laung? Kita jadi pertanyaan, Sidin, katupung atau laung itu sama
sama, cuma sebutannya aja berbeda. Nah, termasuk juga kayak namun babinian nang ngarannya bolang Nah, kadang bolang itu bisa dimodif macam-macam bentuknya kan di apa diukir nang kayak di sulam deh. Melihat kalau bahari memang bersulam nang kayak itu begawiannya. Melihat. Jasidin satu saat ken ikam tahu toh. Kadang tertarik kita lambat laun. Kita pikirkan, bujur lah ada mungkin ciri khas nih lah, karena lambat laun mungkin akan hilang. Nah kita coba belajar, jadi mesin ngumpul kuitan kita kutak-atik, kuitan itu melihat sampai rusak ke patah-patah. Anu bahaya patah misalnya biar ini cuma patah kan dibaiki dulu lah bahasa di paran bahasa nang patah tuh apa? Jarumnya yang sehari itu 20 bilang. Tahu cara menjahit. Nah mencoba dan akhirnya sih Den aku lajari. Nah dilajari cara menjahit nang kayak ini polanya dilajari sedikit aja dilajari itu pola maulah lingkar kepala. Nah ini Sidin kalau sudah memang pas lingkarnya ayo hai kam terserah aja anak kayak apa bentuknya. Ini tantangan bagi ikam karena ikam penerus. Jasidin ini salah satu budaya Kalimantan Selatan yang jarang lagi digeluti orang. Kita pikirkan aja benar. Karena identitas Banjar, identitas salah satu kan pakaian daerah identitas yang bisa dilihat. Karena kan mungkin menurut kita lah. Kan identitas Banjar itu macam ada mungkin 4 atau 5 nang kayak orang tuh mencium datang kemana baunya aja sudah ketahuan ini bau Banjar nih. Nah termasuknya pakaian ini melihat dari mata melihat itu pakaian Banjar ini bau Banjar itu identitas. Nah dari situlah kita bergerak mengolah pasar ini dulunya belum rame penglan nangarnya online nih. Jadi mantar ke tempat yang kayak berjual kain, lu nitip lah inilah. Oh ini apa ngarannya laong, kita kenalkan ini laong, ini ngarannya laong ini. Dah 2 biji. Akhirnya pesanan orang datang, pesan rame, 2-3 biji kan dalam seminggu tuh. Lanjutakan, orang sudah mulai kenal. Lambat laun, tahun ke tahun, dan rame jejaring sosial rame, Facebook, website rame. Jualnya di situ. Ternyata banyak pesanan. Orang sejarahnya apa kan laong nih. Kita gali lagi sejarahnya. Cari yang tokoh-tokoh dulu yang kayak almarhum Mujahidin. Dia seorang tokoh juga yang mengenal dengan pakaian daerah. Konsultasi. Ini paman, ini yang Pak laong kalau ini kan tersakan. Ini jarang ada orang mengenal kayak itu. Jarang benar. Jarang benar. Ulun minta izin nih bebuhan pian sebagai tokoh. Pian dia penasehat bagi ulun. Artinya kayak ini. Kalau ulun kada terusakan ini, maka Banjar itu akan mati. Mati dengan tradisi pakaian daerahnya. Nah, sementara masyarakat tetap ada nih. Ya kan? Tetap berkembang biak. Akhirnya apa? Anak cucu, jangankan itu zaman sekarang nih, nang kayak remaja-remaja lebih kenal dengan budaya luar daripada budaya Banjar, budaya orang. Padahal kelahiran di Banjar, kuitannya orang Banjar. Ya Allah, aku orang Banjar takut ini ngapa ngarannya kada tahu. Nah, padahal ngapa ngarannya tupi. Tahu emang topi. Nah, kada tahu laung lah. Secara kada langsung pian mengenalkan budaya lah lewat ini nih kalau tapi memang niatnya dasar mengangkat budaya pian bola laung nih lah. Iya niatnya sudah karena kita memang semuanya orang tuh kan karena perlu jarnya perlu dipaksa tapi memang harus dipaksa untuk mengenalkan. Jadi sudah dipaksa dan akhirnya menjadi kebiasaan dan senang hati ini memang kayak ini. Nah karena kesenangan itulah yang kita buat sedemikian rupa dan akhirnya apa ini berkembang dia kemana-mana sudah tersebar kok alhamdulillah seluruh Indonesia udah Jadi kalau hitungannya laung pian nih sampai wah ini ada berapa buting laung sudah yang pian ulah nih yang pian sebar jumlahnya lah jumlahnya. Jadi kalau kita dihitung mun pakai jari pakai kloter ya bingung juga menghitungnya berapa. Tapi saya tahu kita tuh habis mungkin puluhan ribu karena banyak. Yang pertama dulu alat pembuatnya pun kayak mesin jahit itu sudah berbiji hancur. Nah itu kan karena setiap bahan yang dibuat dan bahan untuk membuat itu kadang kelawasan kan bisa hancur. Banyaknya tuh. Jadi macam-macam dari lauk kanakan apa
lengkap dengan kadang dulunya lawan baju-bajunya. Jadi ini kami istirahat untuk baju karena apa? Mesin yang digunakan untuk laung dengan mesin penjahit baju itu berbeda. Bahan apa jarumnya namanya. Jadi sudah ribuan orang yang memakai laung nih. Alhamdulillah. Nah, jadi masyarakat Banjar khususnya dan masyarakat Indonesia itu sudah mulai kenal dengan laung. Bahkan dan pejabat pun mungkin menteri ya sudah pernah memakai. Jokowi aja memakai laung Banjar sudah ini. Nah, jadi ini pulang Bang. Kan banyak orang lah masih menganggap bahwa laung itu kan kayak pakaian resmi. Nah, mungkin sekarang mungkin ada cara tersendiri kah dari Pian atau istilahnya dari perlu instansi kah yang mengenalkan bahwa laung ini kawa jadi pakai santai kayak hendak ke aruhan biasa atau hendak ke pengantin bahkan Pian kan bisa aja kawa untuk gasan sembahyang gitu karena kada mesti gasan acara resmi lah intinya. Kada mesti gasan acara adat gitu kan orang identiknya dengan yang kayak itu. Iya, jadi ini kita melihat dari beberapa tahun yang lalu lah. Kita melihat setiap kali ada acara kedaerahan, kadang yang dipakai itu laung dan pakaian jasnya pun pakaian jas untuk dipakai pengantin. Nah, setiap kali ada acara, baik itu orang biasa mungkin kita tidak begitu tahu lah atau nggak tahu dengan ini laung apa sih dipakai. Lalu kita buatlah konsep sederhana. Konsep sederhana ini supaya tren lah. Artinya kita tidak melepaskan dari pakem. Pakem itu sebagai acuan lah, tapi boleh kita mengkreasi karena pakem itu aturan yang tidak baku tapi tetap dengan koridornya di situ. Jadi kita buat dengan konsep seperti itu mirip dengan yang ada tapi dengan disederhanakan. Baik itu bahannya, kalau dulu bahannya ada air guci itu kan sebenarnya kalau kita pikirkan lah itu gasan acara pengantinan. Ya lo setiap pengantin pasti pakai air guci. Kalau kita sebagai acara kedaerahan atau acara pertemuan biasa, maka itu terlalu bingung orang yang melihat lain bingung. Ini mau tahun Bang lah. Bang Jar, ini acara bakawinan ke acara apa? Nah, nah, jadi kita buatlah ini acara gasan bebas lah artinya umum kita buatkan gasan orang acara jalan-jalan atau acara acara nang orang bayasinan kadang jujur aja kayak contoh kita pakai ini kan jenisnya kopi tapi jenisnya ada laungnya kayak laung juga kan kopi jadi bebas saja kalau dipakai di mana-mana jadi kada menutup kemungkinan bahwa laung itu sudah disederhanakan dan ditrenkan kayaknya. Bujur. Jadi supaya asumsi masyarakat nih lah khususnya yang muda-muda nih ada selalu bahwa memakai laung nih harus berpakaian resmi atau acara resmi kayak itulah. Nah kalau kita memang ada acara resmi ya ada ketentuannya kan. Jadi memakai misalnya diperintahkan menggunakan laung raja atau menggunakan laung tajak siak. Contoh kayak Nanang Galo. Orang Banjar itu kan pakai tajak siak dia kan berjarat. Nah pakai jas, pakai tapih atau caping kata bahasa Melayu caping. Kalau kita sih caping jas sampin. Ya kan kalau kita bahasanya caping atau tapih sabuk. Nah, itu kan dengan ketentuan. Wah ini ada juga nama memakai sesirangan biasa laung sesirangan. Dia pakai baju sesirangan pun dia berlaung besar ya selesai dah. Ini budaya Banjar juga masuk. Karena budaya Banjar yang sederhana yang orang lain pun melihat oh ini orang Banjar itu kan namanya orang Banjar budaya yang dibawa dengan melihat sekilas ya kalau sudah ketahuan sudah tahu nih bahwa ini orang Banjar berarti anu lah Bang adalah klasifikasi khusus pemakaian laung nih entah pakemnya kah yang mulai dari bahari sampai yang pian ulah wah ini klasifikasi khusus kayak untuk pejabat pemerintah yang ini misalnya kan dari dahulu kayak raja ada khusus laungnya, Demang ada khusus laungnya, Temenggung ada khusus laungnya. Memang ada klasifikasi khusus untuk acara yang khususan. Contoh misal mungkin kayak pejabat-pejabat rata-rata memakai laung raja atau laung sultan ya seperti inilah mungkin. Jadi laung itu dia dibentuk kayak seperti kopiah, ya kan. Dia bersilang kayak bersilang lam jelalah. Itu lam jelalah sebenarnya itu bersilang. Nah kita contoh kita terangkan lah. Nah ini seperti ini. Ini kan kadang kalau pejabat biasanya rata-rata ini dilipat. Nah dilipat.
Jadi ada lipatan kan. Nah di sini biasanya bisa ditandai dengan permata atau apa. Nah ini sudah masuk kategori untuk lawang resmi, baik itu di pemerintahan atau acara-acara hari jadi, baik itu provinsi atau kota atau apa kan. Budaya kita Banjar tuh sudah ada. Nah jadi keterangan untuk lawang ini kita jelaskan lah. Nah ini kan melingkar kayak ini nih. Nah ini sebenarnya ini tanda bukti bahwa orang Banjar itu rata-rata Muslim. Ini lam alif atau lam jilalah yang mengikat di kepala kita sebagai benteng, ya kan? Ini orang Banjar tuh ini. Nah terus kenapa di belakang ini ada besimpul seperti daun sirih, kembar, daun sirih yang kembar. Daun sirih itu tanda kesantunan atau adat, isi adat orang Banjar itu lebih kuat. Karena sirih itu dia tumbuh nih, ini contohlah filosofi sirih itu. Sirih tumbuh dekat pohon, parak pohon yang lain, ini ada menggerogoti pohon itu, walaupun ini melayap ada Nah, sama halnya orang Banjar pun dimanapun berdiam, dimanapun ini berada, ini akan mau membebani orang lain. Tapi tetap santun. Nah, kesantunannya di sini ada pakem. Nah, pertama itu, yang kedua. Ini kan kenapa jadi rata-rata laung raja atau laung sultan ini pasti dipak dua, ini dua. Tiga-tiganya. Ini filosofinya seperti ini. Orang Banjar khususnya, rata-rata orang Banjar itu pasti Muslim. Orang Muslim itu pasti mempunyai kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat. Dua kan bentuknya, tapi menjadi satu. Dua tapi menjadi satu. Nah itu kada sembarangan berarti lah. Jadi dua ada filosofinya juga tinggi. Letaknya pun kadang mau di bawah kepala. Saking menghormatinya tuh di depan lah. Nah itu jadi kesantunannya orang Banjar. Terus ininya lam alif atau lam jalalah yang melingkar. Itu rata-rata. Nah untuk lawang sultan atau lawang raja. Ini yang dipakai, rata-rata yang dipakai ini ya bukan pejabat lah, pemangku lah, pemangku adat atau pemangku kebijakan. Rata-rata. Nah jadi kan maksud yang kami betakpon gini dan pian nih perlu menjelaskan gak ini supaya artinya kita memakai laung meneruskan budaya, tapi pas pada tempatnya gitu nah, Bang. Iya, pas pada tempatnya. Kalau amun laung raja, amun laung raja atau pakai buan rakyat kan kada lucu juga itu nah, Bang. Jadi seandainya nih inilah laung raja dipakai oleh rakyat biasa, ya mungkin kemungkinan di dalam satu tempat ya boleh aja. Pertama, tapi syaratnya satu, jangan ada aksesoris banyak. Itu aksesoris banyak itu ada aksesoris tertentu mungkin yang untuk apa namanya pejabat lah, simbolnya itu kan. Nah jadi bisa aja ini yang dipakai untuk, tapi syaratnya satu, apabila sudah rakyat memakai bertemu dengan pejabat tinggi atau menghadap kepada pejabat tinggi atau menghadap kepada kesultanan yang memakai laung raja. Karena apa? Adabnya kurang sopan. Kan masa raja kita memakai laung raja, siapa raja kayak biasanya. Secara adab lah berarti lah. Makanya orang Banjar tuh lebih beradab gitu. Santunan. Jadi bukan masalah boleh kada boleh, tapi kepantasan. Boleh aja sebenarnya kalau dalam kategori perkumpulan, kita sama-sama memakai, kada apa-apa, itu melestarikan budaya. Nah, boleh aja di dalam satu perkumpulan, tapi pada saat bertemu dengan seorang pimpinan atau bertemu dengan seorangnya pejabat tinggi lah bahasanya yang memang dia sebagai pimpinan, kita jangan menghadap dengan orang raja. Sidin memakai laung raja, kita menghadap orang raja, raja. Bujur itu. Dengar-dengar dari penjelasan Pian tadi nih. Yang ulun tangkap Pian ini selain mulah laung, Pian ini seniman juga. Nah itu yang iya memang dulu memang pekerja seni. Pertama mungkin mulai tahun 90, rasanya kan tahun 90-an lah. Ulun memproduksi alat musik tradisional, musik panting, alat musik. Memproduksi, mengolah dan menjual. Alhamdulillah menjual itu sampai ke Jepang, pesanan dari Jepang. Jadi kita sampai bingung orang Jepang ini kayak apa menjawabnya. Ya bahasa Jepang, bahasa Banjar kan. Jadi pakai translate Google menjawab betakun. Jadi alat ini untuk apa digunakan? Bahasa transitnya kan. Ternyata alat musik panting tadi dia pakai untuk alat musik jazz di sana. Tapi dia memperkenalkan ini adalah alat musik Kalimantan. Nah, berarti kan alhamdulillah Kalimantan dikenal orang sampai sana. Nah kita mewakili alat musiknya tadi lah. Alat musik. Jadi
berjualan itu dulu karena mungkin pertama kayu nangalih cariannya, kayu susan kan. Jadi karena nyangalan seniman kita berulah main pokoknya gasan alat kita tampil itu kita mulai sorangan. Nah termasuk dia babun mungkin ulah dia dulu. Laong bola seorang lah, alat musik bola seorang. Jadi kan bukan cuma nukar tuh sistem aja kan kok bisa bola. Jangan nyakawa tuh malah bola seorang juga. Bisa mengolah, bisa memainkan dan itu digeluti sampai inilah. Jadi itu hal yang luar biasa gitu nah Bang. Karena mungkin kan ibaratnya dalam pikiran Pian ini kan di seni ini bukan masalah urusan aku dapat duit atau apa segala macam, tapi tentu ada yang tujuan yang lebih dari itu Bang lah. Iya tujuan. Jadi kayak ini, memang kita harus menghidupkan seni itu sendiri. Kita harus menghidup. Kalau seni itu diam mati, karena ada ciri khas kita Banjar, kehilangan identitas. Jadi bangkitkanlah seni itu, jangan cuma ucapan, buktikan dengan perbuatan. Actionnya ada. Kalau memang harus mengangkat, kalau orang lain tidak mengangkat, kita belajar harus bisa. Misalnya contoh tukang babun harus bisa membabun, belajar biar katapak bunyinya kan masalah kan, tukang panting belajar. Artinya itulah salah satu mungkin jadi kita itulah kesenian yang sudah mulai dari dulu sampai saat ini tetap eksis. Karena apa? Eksis itu apabila ada masih pelakunya tetap eksis, tapi kalau pelakunya kada ada lagi, ya otomatis mati kan. Nah, jadi untuk menghindari supaya kada mati, makanya sama-sama yuk belajar kita. Harus ada pelakunya Bang lah. Jadi kita kada kawas sebagai ayo kita sama-sama mengangkat, tapi buktikan itu. Jadi kada kawas kadang cinta, aku cinta seni dan budaya atau peduli, tapi kada ada actionnya Bang lah. Action namanya. Nah, ini makanya action itu yang utama. Perlu aksi. Nah, itu. Sebenarnya ada kawa kita kalau cuma kita mengangkat seni, karena apa? Seni itu perlu dihargai. Nah, setelah seni itu mulai berkembang dan maju, maka seni itu bukan perlu dihidupkan lagi, tapi kehidupan seni itu menghidupi kita. Kehidupan itu kan. Jadi karena timbal balik. Nah, makanya seorang seniman itu memang kalau di Banjar ngalih lah. Karena begawi apa pian? Seniman lah. Ada jadi seniman aja. Nah, itu Bang. Sebenarnya kalau kita geluti bujur-bujur, bujur-bujur kita geluti. Memang seniman itu pekerja yang mulia kan, karena apa? Membangkitkan yang kada ada, kita timbulkan pekerjaannya mulia Mas. Bujur. Nah, jangan mengharap imbalan dulu, tapi hasil karya itu dihargai kada oleh orang. Kalau sudah dihargai, maka karya itu sudah dihargai menjadi akan rupiah. Dan akhirnya apa? Menghidupi kita. Kita dahulu yang menghidupi seni itu. Karena seni yang menghidupi kita bila seni ini sudah muncul, sudah maju lah. Bujur kada kayak itu. Bujur benar itu. Bujur. Nah, jadi kan Pian sudah lawas begelut di kesenian nih, Jadi bentuk apresiasi dan penghargaan pemerintah itu Bang kayak apa Bang, adalah dari bentuk konkret lah atau kayak apa kayak itu nah terhadap pelaku seni dan industri pelaungan. Industri pelaungan gini lah. Jadi kita mohon maaf semuanya, baik itu pemirsa yang telah melihat kan. Jadi untuk penghargaan kami tidak ada mengharapkan penghargaan dari pemerintah. Pertama, dan alhamdulillah untuk saat ini memang kada ada juga kan. Jadi tetap kita baik itu dihargai atau tidak dihargai, bekerjalah dengan hati. Karena kepuasan hati itu hasil karya yang kita buat itu. Yang penting karya kita sudah dinikmati orang lain, itulah orang yang pembeli atau menikmati karya kita, itulah menghargai kita kayak dan itu sebuah kepuasan bagi Pian seorang bujur. Sisanya bonus ya. Dalam bentuk apa bonusnya ini, dalam bentuk materi apa yang penting tadi action tadi kan. Action kita bukti kita bisa menyebarluaskan. Inilah salah satu tradisi atau budaya, termasuk budaya Banjar, pakaian daerah. Sudah menyebar. Nah, itulah aksi kita untuk membuat, dan akhirnya apa? Peminat bahkan mohon maaf bahkan organisasi Banjar masuk Laung Kuning Banjar, baik itu KIB Imbai, baik Bapasak, baik apapun, mereka sudah tahu tatap menggunakan laung karena apa? Identitas. Salah satu identitas. Nah, salut Boyan. Makanya dari itu juga nih
yang ulun lihat lah saat ini nih perkembangannya, ibaratkan kita melihat dari 5 tahun lah, 10 tahun, 5 tahun gen. 5 tahun. 5 tahun gen itu jarang bener orang yang pakai laung. jarang bener. Entah itu pemerintah gen hakun bawa kopiah dahulu tuh. Iya. Bawa kopiah hirang songkok kayak Soekarno. Iya. Nah, wah ini kan kita banyak bener melihat nih ormas belaung. Habis itu pulang kan yang dari hiburan nih lah, artis-artis Banjar, MC Banjar, itu pakai laung dan pakai sampin. Wah ini sudah. Iya, sampin atau tapi sabuk Iya, tapi caping, sabuk kata atau kita. caping. Nah, jadi mereka itu sudah public figure yang bisa dilihat orang banyak. Iya. Terima kasih banget banyak lawan Buhan Pian karena Buhan Pian yang sudah mulai mengenalkan ini aku pak bangga dengan Banjar kayak itu pakaian Banjar dengan laung sasirangan kadang kan sasirangan itu tersendiri ciri khas kan termasuk juga kopiah tapi motifnya sasirangan bahwa itu dari Banjar ulahannya artinya buah-buahannya itu sudah mulai mau mengembangkan karena mereka pun hidup dari kesenian juga kan MC itu kesenian juga dan akhirnya apa mereka mengembangkan dengan dengan laungnya, dengan kopiahnya, mengenalkan termasuk salah satu mengangkat mempertahankan tradisi itu. Tradisi dan budaya kita lah. Iya. Yang ulun dengar pernah bangai laung ini kan kada sampai sebagai pakaian aja nih, kada sebagai penutup kepala aja. Malah ulun dengar dahulu tuh laung ini sebagai metode pengobatan juga agasan orang bahari. Nah, itu bujur. Karena ini kita nih sebenarnya generasi ketiga lah dari pembuat ini. Dulu kai kita itu maulah namanya laung ini gasan laung pengobatan atau laung bata tambak. Itu terbuat ada 2 macam, ada sari gading, jenis kain sari gading lawan kain lagundi. Nah, sidin itu maulah itu ya mungkin ada magicnya juga, ada bahasanya tuh mistisnya lah. Ya mistisnya kayak model ada bacaannya terus diukupakan sampai tuntung waktunya hanya diserahkan ke ampunnya. Nah kayak itu pesanan itu pun dan di situ kadang-kadang bertawar mahar, jadi maharnya seini, kadang-kadang harga kita doli, wah ini kan laung berapa harga sebiji ya kan Nah kalau itu kada ini maharnya seini pian hakun lah. Nah ini itu zaman bahari memang pengobatan kayak sakit kepala, orang sakit kepala lah, sering-sering sakit kepala, kadang mengolahkan laung, biasanya motifnya sari gading tapi berwarna merah, warna habang. Nah itu kesan pengobatan sakit kepala. Ada juga nang mohon maaf, nang kayak bebuhan nang kayak di daerah Kalua sana, itu rata-rata inya kan beinguan nangarannya buaya. Buhan itu belaung juga. Jadi namanya laung Pak Aliran. Mungkin kalian Pak Aliran. Jangan dikurangi lah katanya. Jangan dikurangi, jangan ditambahi. Pak Aliran sebenarnya. Jadi dia maulah itu ada khususan. Dia memang hampir kemiripan, mohon maaf nih. Hampir kemiripan dengan bentuk laung kuning. Namanya ini laung tajak siak sebutannya kan, hampir mirip kayak ini. Mungkin cara memakainya sama belipat juga. Itu rata-rata pawang buaya. Paliran tadi lah. Paliran. Itu sebutannya. Nah memang tapi dibuat khususan, diukupakan atau waktu tertentu yang harus. Memang setahu kita paninian kita bahari itu maulah itu pada saat dalam setahun itu 2. Pertama bulan hari raya haji waktu wukuf maulah itu atau pada saat 1 Muharram. Waktu 1 Muharram itu mulahannya kayak itu orang. Dahulu itu khususan untuk pengobatan. Makanya itu kada kawa diproduksi banyak karena hari-harinya kan hari-hari tertentu bahannya pun khususan. Nah jadi kayak sari gading nih sekilas kita berkisah ke zaman bahari inilah. Pembuatan kain sari gading itu bukan dari kain sebenarnya, tapi bahan yang dipakai itu rata-rata serat daun kanas. Serat daun kanas lah. Serat daun kanas lawan serat daun bakung. Jadi daun bakung lawan ada 3 tuh seratnya, bisa daun bakung lawan daun pandan Arjuna. Mungkin wah ini ulang tahu nggak pandan Arjuna itu kayak Pak. Itu kayak apa tuh? Mungkin tahu lah. Yang berduri itu lain. Berduri. Pernah lah buahnya. Buahnya kayak buahnya tuh kayak durian tapi habang ganal kayak ini nah. Pas kayak buah lahong.
Oh, itu apa buah pandan Arjuna. Pandan Arjuna. Nah, itu. Jadi pewarnaannya pun bahannya dari alam. Itu bahari. Jadi mau ulah itu minimal orang satu mau ulah itu misalnya pada saat hari tertentu tadi kan, itu berjarak rangka sekitar 15 sampai 20 hari. Olahannya. Mencari bahannya jangan alih. Kita pernah menghadapi betakun. Ngapa tuh nih? Ayo kemudian betakunnya tak wahak. Karena kita kerancangan melihat belajar, tapi kita dari situ kada kawa meneruskan. Karena pertama apa? Mencari bahannya alih bener. Lawan waktu dan masanya mungkin lain. Karena nama ulah itu bebinian yang sudah bersih, kada lagi. Mohon maaf kalimat orang haid kada orang sudah umur rata-rata orang sudah berumur di atas 60 tahun ke atas. Itu. Karena memang harus suci orang mulai itu. Jadi kayak pian kita kok bulah berarti lah. Bulah pertama kada bulah, yang kedua mencari bahannya kayak nah itu niat orang Bahulu tuh mulah itulah tradisi. Tapi pulang inilah kita kembalikan. Sidin tuh kada ada mengharap ini tradisi kita kada ada. Yang penting mulah karena tradisi ini kan biasanya dipakai berulang-ulang dan digawi oleh masyarakat itu jadi tradisi gitu kan. Jadi diciptakan, dipakai dan dilestarikan itu tradisi. Bujur terus menerus lah. Ada apa konsisten dilaksanakan. Penerusnya. Ada tradisi. Udah aneh dari filosofi yang tadi yang kesan pengobatan yang kita pakai ini kawa jadi ikhtiar kita supaya sehatan beratannya kita belaung nih nah. Iya, jadi kita bukan kepada bendanya ya, tapi berkat Allah Ta'ala juga yang sudah kan karena kita ini melestarikan budaya kita, namanya budaya belaung, ya itu sudah. Kita jujur aja lah, mohon maaf. Rasa supan juga banjir nih. Tulak ke daerah lain. Pas kita turun di bandara nih lah. Turun di bandara pas kita malah ke Jogja. Anak-anak anak muda SMP ngunyuk dia pakai belangkon. Mas betakon, Mas itu apa Mas nih? Belangkon saya Mas. Betakon bilang, "Pian dari mana? Sampean dari mana?" gitu kan. Saya dari Banjar. Banjar punya apa Mas? Pada kamu jawab kita. Padahal tuh hal dasar identitas kita lah. Identitas. Jadi berikutnya kita tolak juga sango basilah 10 wiji kita bersama. Kita takut nih ke Bali nih. Udah. Mas mau udang. Ditawarin mau Mas, mau udang Mas. Mohon maaf Mas, saya punya lauk. Oh ini dari mana nih? Oh ini dari Kalimantan. Iya dari Kalimantan. Ada identitas. Cara itulah kita memperkenalkan. Jadi supaya tahu tuh lah orang bahwa kita gini basic gitu nah. Ini kami punya Mas. Jadi tinggal mengenalkan ya ini memang perlu apalah usaha. Perlu usaha lebih lah artinya kayak itu. Iya pertama usaha. Yang kedua memang kita minta kepada penggiat tradisi. Jadi setiap ada kegiatan apapun jangan super lah memakai laung. Beneran. Apalagi kan sekarang laung olahan pian ini kan modis tuh nah. Modis. Keren. Alhamdulillah kayak itu. Jadi dipakai itu kan karena kan kesannya misalnya orang pakai laung nih kayak orang bahari kayak orang tuha. Tapi lihatin orang laung-laung yang kita pakai ini kan kada terlalu tuha benar kan. Karena kan setiap daerah itu kita ini termasuk beruntung, artinya beisi laung. Kan ada seberatan daerah bang yang beisi laung apa topi khas lah kan topi jenisnya topi atau kopi lah. Ada seberatan daerah. Jadi apa namanya bukan sekedar beruntung, keberuntungan tuh bisa jakin habis kalau ada yang meneruskan pian istilahnya juga mau ulah misalnya banyak, memproduksi banyak tapi kada ada yang memakai. Pulang misalnya kan sia-sia juga. Jadi mungkin butuh kerjasama lah di seberatan pihak kepedulian lah intinya kayak itulah. Ya memang kita berharap ini semuanya lah baik itu kepada pemerintah daerah
Jadi mungkin ada perda-perda tertentu pada hari apa tertentu. Nah, itu. Setiap hari apa diwajibkan memakai pakaian daerah. Itu di instansi lah. Ya minimal kayak Banjar kan pakaian Banjar, pakaian Belaung. Yang contoh kita sudah menyimak ada beberapa daerah termasuk Kabupaten Banjar itu sudah 3 tahun 4 tahun yang lalu sudah setiap tanggal 14 dia wajib menggunakan pakaian daerah bagi laki-laki Belaung, Betape, Sampen. Kalau bebinian pakai baju getang, baju kurung atau baju kebaya kurung tuh kan. Nah itu sudah ada perdanya. Jadi mungkin di daerah lain di daerah Kalimantan Selatan ya seperti itulah. Itu tujuannya apa? Supaya tetap budaya pakaian Banjar ini tetap lestari. Nah itu yang diharapkan malah. Jadi harus ada perda lah. Jadi mau kada maunya memakai ini. Karena ada perda kan. Ada ketentuan. Kalau kita dipaksa itu kan sebenarnya ya tadi kita kembalikan ke awal tadi. Yang namanya perkembangan budaya itu memang harus perlu ada paksaan. Dari paksaan itu bujur. Karena terbiasa lalu ada rasa cinta yang nyaman ya. Lawan melihat orang di sana tuh ada rasa sesorangan memakai ini kalau ada tulak ke sana kan ada juga yang memakai kalau tulak ke sana ada juga yang memakai yang punya sesorangan aja nah dikira orang emang ini mina karas sebenarnya. Nah wah ini pulang coba pikiran lah. Contoh kayak buhannya pakaian daerah pasti lah cepret. Artinya memasukkan ke jejaring sosial. Itu salah satu untuk mengangkat budaya lewat jejaring sosial. Nah, buhan itu bangga sudah ceplek foto kan kumpul. Tapi kalau baju biasa jarang. Ya jarang lah. Tapi kalau sudah Belaung pakaian stres upload dulu. Penting dikenal orang kayak itu salah satunya. Berarti ada rasa kebanggaan juga di dalam diri cuma kewanian memakai ini kayaknya kewanian memakai tapi misalnya sudah membudaya banyak orang yang memakai kira-kira banyak bener juga yang memakainya nih kayak sirangan tuh kan pertama tuh orang-orangnya aja. Wah ini kita mulainya ada sesuatu acara contoh ini jelas ada acara perkawinan. Masuk kita dalam hitungin bahasa serangan, hitungin baju biasa, banyak bahasa serangan. Karena serangan tren ini ya. Nah, itu salah satu budaya Kalimantan Selatan, baju serangan itu sudah ciri khas ampun kita Banjar Kalimantan Selatan. Dan perasaan ulun itu salah satu yang bukan mempopulerkan lah sih karena itu kan dari pemerintah lah untuk kemarin artinya hari-hari tertentu tuh wajib pakai sesirangan dan sekarang kan dampaknya bagus nih. Nah mungkin seandainya hal-hal yang lain kayak laung kayak apa tapi atau apa segala macam tuh seandainya ada perda ujar pian tadi itu kemungkinan kada terlalu lawas itu insya Allah jadi udah hal yang biasa di mana-mana kita temui. Jadi ada kita melihat juga di daerah Sumatera khususnya di Riau. Ini 1 bulan itu ada 3 kali memakai baju cekak musangnya dengan tanjaknya di sana khusus di daerah Sumatera. Jadi beberapa ada di daerah Bengkalis bahkan di Siak sana ada aturan. Nah mereka tuh bangga dengan itu bangga. Aku ini orang Melayu bangga kita sendiri orang Banjar. Kitanya kan tidak perlu dipaksakan cuma karena apa sudah terbiasa. Sudah terbiasa dipaksakan. Tapi kalau kita orang Banjar kalau sudah terbiasa ya bangga lah. Kita kada supan lagi kemanapun. Aku orang Banjar wajar pakaianku kayak ini. Contoh orang Jawa. Nih mohon maaf bagi masyarakat Jawa bagian. Contoh mohon maaf kalau kita di Banjarmasin lah banyak mereka itu banyak pedagang lah. Jawa ini karena merantau dia jadi pedagang atau apa. Jujur dia dagang makanan atau ya kan supan pakai laungnya, pakai baju nang lurik itu. Ada lurik, pakai belangkon, pakai baju luriknya. Luriknya mah masak nasi gorengnya. Mas 2 nih. Lihat. Nih pakai. Mas sampean orang Jawa mana, Mas? Saya Blitar. Mantap pakai. Itu pakaian Jawa. Saya bangga dengan Jawa saya. Nah, dia sendiri bangga walaupun dia kita Banjar, Bang. Ya harus kayak itu juga. Jadi orang kawan mengenali identitas kita biar mulai dari jauh nih lah. Kada betakun orang mana tapi karena pakai laung orang Banjar aja lah. Jadi misalnya ini sama-sama lah. Ini contoh. Misalnya pian lawan sama-sama ada tahu nih. Tamu pian Belaung. Ulun ini pada orang Banjar juga. Bisa tahun pian orang Banjar kan. Artinya itu langsung nembak. Bujur pandai bahasa Banjar. Lalu akhirnya apa? Jadi rakat persaudaraan itu karena penyebabnya sama suku. Melihat ciri aja lah mulai jauh nih. Ciri aja. Tapi mulanya kada melihat ciri gitu bingung. Pas takutnya kita tamu misalnya pian lah. Anggaplah kita kenal. Pian, ulun, tetamu di Jawa misalnya sama-sama di Jakarta. Pasti
Mas dari mana Mas? Mas Iya, dari mana? Tapi kalau kita ketemu Pin orang Banjar kah? Langsung nembak aja langsung di mana Banjarnya aja. Aku di Brebes. Nah, kan gitu aja. Itu lah galaksat ya nah baik. Soalnya berpulau pandai-pandai panjang lebar. Becuur lah. Ternyata hal becuur. Marino keluarga aja. Gara-gara laung aja lah. Nah itu. Udah ada timbul kecintaan lah lawan rasa tanggung jawab mengangkat budaya nih nah. Iya. Serta peran semua pihak ya, khususnya pemerintah. Ya Allah karena kan yang kau mulai perda, yang kau mulai aturan segala macam itu kan pemerintah. Ya kalau berharap kita kepada pemegang kebijakan. Jadi pemangku kebijakan dan pemegang kebijakan itu ya minimal kita cobalah untuk melestarikan dan mengangkat budaya-budaya tradisi itu dibuatkan perda supaya apa? Supaya yang lain-lain ini nangkar tahu jadi akhirnya tahu. Itu berharap artinya jangan sampai budaya lokal ini tenggelam dengan zaman lain masuknya akhirnya apa? Maklum aja kan ada yang dari lebih cenderung orang mungkin ya salah satunya jadi Pian tadi kan. Kakan-kakan mah ini bisa HP pasti ada MP3 kan kalau dibuka habis lagu Banjar mbak dibuka kepo lagu Korea gitu takutnya lagu tahu lu aja nah padahal betakun kan dari mana ulun lahir di Anujar di Sungai Lulut udah itu kuitan kan mana mama ulun mah Martapura abang ulun orang Banjar berarti kayak itu bang pas lagu Banjar tahu lauk itu apa iya ini itu artinya supaya jangan sampai hilang itu lawan kan itu jadi bang jadi apa kayak cerminan taruhlah misalnya keluar daerah ketika ditakuni orang tapi tidak tahu apa-apa kan aku mengesahkan nah ini kan supan sebujurnya nih kita sebagai warga asli ini dikira orang bahaya apa nih kada dalam rumah berisi pakaian khas kebudayaan atau musik apa segala macam karena pengetahuan lalu dikira orang kada bisa identitas apa daerah kita ya Allah jadi kita nih sebenarnya kaya dengan identitas daerah bujur ada musiknya kan ada pakaiannya makanannya bangunannya minimal rata-rata bangunan contoh lah kita mungkin yang kayak bangunan Tuhan yang kayak di Kampung Arab baik itu di Sungai Jinga itu ciri khasnya tuh banyak lah rumah-rumah Banjar ada rumah Bumbungan Tinggi ada Gajah Manyusu Gajah Baliku ya lah Palimasan Palimbangan bahkan balai laki balai bininya kan jumlahnya 13 rumah nah jadi itu ciri khas salah satu bagi yang sudah mendiami Mun wahini kan kebanyakan jarang ada tahu itu tahunya rumah Banjar tuh bang hatapnya sirap wah ini kan ada lagi sirap sudah padahal ada 13 macam jenis 13 ya lah termasuk lanting pun Banjar itu jadi ini pang pulang apa namanya nih mungkin ada apalah harapan lah istilahnya harapan Pian sendiri mungkin terhadap khususnya lawan kesenian tuh apa kira-kira nih ada atau ada pesan atau apa lah kayak itu bagi kita nih harapan gasan ya kaum muda wah ini nih lah pertama jangan supan jangan malu untuk memakai identitas kita Banjar termasuk laung termasuk juga sasirangan dan supan artinya apa banggalah dengan produk-produk lokal yang kedua ya memang kita berharap pemangku kebijakan ini membuat aturan lah, ya kan, membuat aturan supaya apa memperkenalkan budaya ini tetap dipakai. Buatnya perda, perda itu bahwa setiap tanggal berapa. Tapi ulun salut bang, dua buahan nyewahin ini. Setiap ada kegiatan apapun, event apapun minimal sudah memakai, tanpa diberitahu pun memakai. Ya kalau pertama itu, yang kedua acara kekanakan sekolah. Setiap acara hari besar pemakaian daerah karnaval ini sudah dikenalkan mulai sejak dini akan-akan tahun ini pakaian aku nih bang tuh pakai Banjar aku Banjar nggak ada kebanggaan tersendiri gasan kekanakan sudah bangganya sudah merasa ini suku Banjar ini kada takut itu betakun Pian dari mana saya orang Indonesia tinggal saya di Jakarta
muha nyawa. Mamanya orang Banjar, banyak orang Banjar kan gitu. Saya karena kelahiran aja kan. Nah, jadi jangan malu, jangan jangan sungkan mengakui bahwa kita ini orang Banjar dan memang tradisi kita banyak. Macam-macam. Itu. Yang ketiga, memang semua kita berharap baik itu masyarakat umum khususnya orang Banjar ataupun masyarakat luar yang ingin ikut melestarikan budaya-budaya silahkan, nggak apa-apa, kita open aja, artinya kada melarang orang tuh misalnya memakai pakaian kita ya silahkan kan, artinya kita, tapi tetaplah inilah pakemnya Banjar, karena pakem itu aturan, tapi aturan tidak tidak baku, aturannya tidak baku, boleh dikembangkan, boleh dikreasi, tapi pakemnya tetap misalnya bentuknya seperti ini, tapi di model seperti apa? Modif pada bapak, cuma jangan menyalahi koridor pakem itu. Koridor pakem, karena koridor pakem itu ketentuan. Kalau seandainya salah ketentuan, maka jadinya mungkin laung ini bisa jadi hampir milik ampun siapa, mungkin provinsi mana atau kepulauan mana, itu ada kesamaan, karena bentuk kepalanya ada kesamaan. Jadi misalnya bubuhan pian hendak belaung nih, kemana menghubungi kira-kira bang? Ini serajin promosi deh. Jadi pas saja nih UMKM nih. Bubuhan pian nih rata-rata bisi handphone, bisi jejaring sosial banyak. Jadi silahkan aja kalau hendak mengenali atau bentuk laung, silahkan buka Instagram @rumah laung Banjar. Rumah laung Banjar. Rumah _laung Banjar. Nah itu, atau buka aja di Google, ketik aja laung Banjar. Atau punya hendak juga, pian datang aja langsung ke rumah ulun. Jadi ada alamatnya di Jalan Petran, Gang Tanjung Raya, RT 25, nomor 9, rumah kedua dari gang itu, rumah kedua. Masuk pertama itu rumah satu, dan yang kedua rumah ada aja bertulisan di muka rumah tuh, rumah laung Banjar. Rumah Nanang. Nah, tapi nih mana Bang Nanang tuh. Mas Dar tahu aja orang. Dan Bang lah kau aja menukar kayak online via online lah. Via online silahkan. Misalnya dikirim. Jadi alhamdulillah kami tuh penjualan tuh sudah hampir seluruh Indonesia, bahkan ada beberapa sampai ke Malaysia yang kami kirim. Karena masyarakat di Malaysia ada masyarakat Banjar, yang meminta kami, ya kami kirim. Tapi memang biayanya lumayan sih, karena internasional kan. Nah, itu undang dalam lingkup Nusantara aja. Dari Aceh sampai terakhir kemarin Papua yang belum, jadi dari Aceh sampai Maluku kami kirim. Satu Indonesia sudahlah. Jadi bukan pian yang hendak menukar laung Banjar, kalau ada sidin nukar kah kada kah atau sekadar konsultasi kalau kisahkan kita selalu terbuka aja, apa yang minta kisahkan kita kisahkan selama kita mampu untuk berkisah kan. Mujur nyaman betahuan nih kalau bang tahu dulu kan, tahu hanya cinta gitu ya, kalau jadi tertarik bisa aja langsung 12 lusin memesan. Artinya sama-sama kita mengembangkan yang untuk melestarikan, mengulah untuk melestarikan supaya lebih tertantang, makanya kan artinya pian nih model-model yang inovatif lah ya, kalau mengikuti perkembangan zaman nih. Kan ada banyak mungkin orang bisa bola laung, tapi belum tentu yang bisa mengembangkan yang inovasi lah kayak itu. Supaya dipakai, pertama tidak merubah bentuk muka kita. Yang kedua, pada saat dibawa ke acara tertentu, kita tuh lebih kelihatannya lebih elegan dan elit, bukan norak kayak Bujur itu. Tenang dipakai dengan baju apa aja cocok aja ya kalau itu kan nilai plusnya tuh mungkin di situ. Karena kita melihat orang belaung tuh kan kayak kelihatannya tuh lebih ada wibawanya bang, itu tuh sampai misalnya kita nih ke pengantinan lo ada orang bersisirangan aja, lawan ada orang bersisirangan tapi bertambah laung tuh kan. Ini lebih kelihatannya lebih kayak apa ya? Orang malah yang sebagai tuan rumah ini malah rasa tersanjung didatangi dengan pakaian lengkap itu, pakaian orang Banjar lah, pakaian Banjar, adat Banjar dengan ada acara mungkin musik panting atau gemelan di situ atau apa. Datang pakaian lengkap dengan pakai baju belau, rasa terhormat banget kan. Kitanya nyaman juga. Ulun pernah mencobai sana, ulun ke pengantinan nih lo pakai sirangan biasa, lawan ke pengantinan nang belaung nih betapi jadi pas bersisiran biasa tuh biasa salaman, pas kita belaung aja
lebih santun karena apa merasa dihargai kan. Lawan ini loh Bang, ulun melihat di pengantenan lah rata-rata kita di Banjar ini kan biasanya nih cukup pengantin misalnya atau yang orang sebagian betatai lawan kuitannya juga atau cuman itu kan yang berpakaian Banjar. Sedangkan yang bukan nang pagar ayo pagar betis lawan pagar-pagaran betis lah. Ya itu lah main bal kan intinya yang nyambut tamu itu kan biasanya cuman pakai sesirangan atau baju kayak baju resmi lah bekerah segala macam atau pakai baju batik gitu nah. Nah ulun kan terpikir nih seandainya bubuhan yang pagar ayu segala macam pagar-pagaran itu tadi itu atau yang menyambut tamu dulu kan nah berpakaian adat Banjar lah walaupun misalnya minimalisnya kan dengan laung baju koko biasa betapi yang ada manik-manik atau lah sedikit kalau lebih berat kan pakaian itu kan artinya pakaian baju kita Banjar kayak ini masuk baju koko kan berlaung betapi sepanggal itu kan betapi cabuk itu lebih sudah kelihatan dah budayanya. Itu makanya jurun mantap bener kan kalau kita nih kan berbicara ini bukan masalah kemampuan finansial apa segala macam kita kan berbicaranya arah ke mengenalkan budaya kan itulah. Kan kita banyak kadang-kadang tuh cuman memakai ya anggaplah baju bekerah atau baju batik malah batik luar lah bukan batik sesirangan. Nah jadi kan apalah model itu bagus kan cuman kalau untuk masalah mengenalkan budaya itu kan kada dapat di situ kan. Iya bujur. Jadi beberapa sih nengarannya apa ada WO kah? Nah, jadi ada memang pernah dengan kita banyak konsultasi. Kami ini ada acara ini karena pengantenan ini pakaian Banjar ujarnya. Kami enggak saran kayak pengulakan laung kayak bagusnya. Nah, ulun sederhana aja dibuatkan laung sesirangan tetapi memang beberapa WO yang masuk ya kayak di Kapura, Banjarbaru bukannya sudah memakai itu. Karena apa? Bahkan MC yang ada di situ disamakan dengan warna apa sih dasarnya warna pengantenannya menyamakan. Buhannya sudah ada kayak itu. Jadi konsultasi. Jadi kita alhamdulillah terima kasih artinya kami ini sangat berterima kasih untuk bisa mengangkat ini termasuk budaya. Memang budaya leluhur kita itu budaya yang murni. Pertama ya lah murni. Yang kedua yang namanya kita mengangkat tradisi atau melestarikan ini kan dari hati. Pedatuan kita bahan ini nih merasa diangkat angka itu walaupun beliau itu sudah meninggal dunia mendului kita mereka sudah bangga ada kebanggaan tersendiri kita ada melihat siapa tahu pedatuan kita tuh merestui alhamdulillah artinya bahasanya Sidin mengulahkan angka ini kita melestarikan artinya ilmu yang Sidin sampaikan itu terpakai maka ilmu bermanfaat itu menyambung terus tuh sampai kiamat ya lah akhirnya apa Sidin yang tersisa dalam kubur itu akhirnya nyaman juga lah. Nyaman dan terpisah. Karena apa? Ilmu yang sampai yang bermanfaat dipakai orang banyak. Gitu loh. Itu makna umur panjang doang lah. Makna umur panjang berdoa, nama selalu kan? diingat kan berdoa orang. Mudahan benar masyarakat mudahan panjang umur. Dan ya Pak, kita melihatlah beberapa yang senior yang tokoh-tokoh bahari itu umur ada sampai 100 tahun. Takutnya pian apa yang pengen melakukan aku nih tetap aja memang tetap dengan kaitannya antara manusia dengan Tuhan. Tapi tetap budaya itu sendiri. Ya kan kadang di kampung tukang baca doa selamat itu juga biar. Tapi budaya sih tetap tertahankan ini budaya bertanggung tawar itu budaya kita. Paling mana semehi orang jadi lah. Tapi mau budaya yang dia doakan sidin lah. Budaya itu kalau sudah dikembangkan itu akhirnya ya artinya doa orang nih orang banyak mudahan pian kailah panjang umur sehat karena pian ini selalu ada acara apapun pian dipakai urang sebagai pemangku budaya. Nah itu akhirnya panjang umur ya kalau sampai yang mungkin pian tahu bertahan loh. Bapak pian kayak aja balamut nih Pang aku. Balamut kayak contoh almarhum kayak Jamhar Gusti Jamhar itu kan tuha Sidin belamut melestarikan budaya. Nah kayak contoh, kayak Gusti kayak paman Jirani, Gusti Jirani. Tuha Sidin mengangkat budaya ada marulan kan akhirnya penerus banyak. Nah kayak itu maksudnya tuh karena apa? Itulah budaya. Nah, budaya itu perlu artinya jangan sampai mati di situ tutup. Ini budaya apa lagi nang cuan ini bingung. Maka budaya ini adalah peninggalan bukan apa ini warisan untuk
anak cucu, ampun anak cucu budaya ini. Lain peninggalan yang harus dihabiskan lah, tapi ini warisan yang perlu diteruskan. Bukan peninggalan yang harus dihabiskan, ini peninggalan lain peninggalan wadah ini habis kembali makan basi. Habis. Tapi kalau ini kada, ini peninggalan yang harus lestari. Iya, bujur. Salah satunya kan gitu. Bujur itu. Karena itu tadi Pangla juga selain kebudayaan kita ini tetap terjaga, apa namanya nih, ekonominya kan berputar juga di situ tuh. Kalau selama itu kebudayaan, baik itu tradisi yang perlu dilestarikan, menjadi apa namanya juga pendapatan dan akhirnya meningkat ekonomi masyarakat ini. Ya kan. Nah, jadi meningkat ekonomi masyarakat. Pekerjaannya pun yang sebagai seniman itu yang melestarikan ini dan akhirnya lestari berkembang biak, orang tahu inilah alat inilah perlu dipakai, asing-asingnya mencari akhirnya apa naik terus tuh meningkat. Apalagi ini kan sesuai lawan program pemerintah memajukan UMKM. Nah nih alhamdulillah pas inggih. Ayo orang Banjar. Jangan supan belaung ya kalau. Jangan supan belaung. Cila presiden gagah banget. Ini beberapa kali podcast ini belaung terus Alhamdulillah ini kami ingin kita lah bilanya menghadiri acara nih. Pasti orang mulai sudah belaung lah. Bang kita mau fotoan ya. Akhirnya dibawa padahal pun biar pakai baju jas, orang membawa foto. Tapi belaung. Bang kita mau fotoan bang. Bujur itu. Apa pejabat? Kita mau foto pejabat. Jadi mudah-mudahan aja juga karena kan banyak yang lain-lain juga ada inspirasi atau segala macam. Pokoknya kalau masalah harga mungkin itu sangat terjangkau. Sangat terjangkau. Kita kadang-kadang harga kalau pengen merasa karena gini. Yang namanya untuk menyugihkan itu jarang. Tapi sugihat itu harus. Karena apa? Benda yang kita jual cukup yang untuk itulah. Kita ini harga terjangkau untuk apa? Melestarikan atau membuat ini supaya orang tuh tahu, orang Banjar tuh tahu. Ini ampun Banjar, kita perlu. Jadi harga tuh karena harga nang di atas nang artinya kada terjangkau, ini terjangkau beratan harga terjangkau lawan istilahnya makanya identitas itu kayaknya kada kawa diukur lawan harga. Nah itu identitas itu kada diukur harga karena apa? Karena perlu jadi ya kita kembali ke awal lah. Pian kada perlu melihatkan KTP, melihat dari pakaiannya tahu orang. Bujur Banjar kajar kayak di bandara masuk lo pakai ini betakun salah satunya mungkin penasaran aja lah. Bang, ulun betakun pin Banjar kah? Iya. Kelihatan belaung aja kan. Bujur juga kayak itu intinya terjangkau harga laung tuh terjangkau atau kain-kain Banjar apa tuh terjangkau. Kalau harganya murah aja kan sesirangan murah aja jadi kesupan kita acara apapun wah ini nih jangankan itulah mungkin di sekolahan pun ada sudah memakai baju sasirangan semuanya. Cuma kita ada salah satu yang mungkin terkendala bagi kita yaitu sasirangan ini ada yang printing. Nah itu tuh. Itu yang jadi masalah karena cetak itu diproduksi banyak. Sementara pengrajin ini membuatan manual. Tapi kalau mereka memang mencintai dengan tradisinya, mereka tetap dengan cinta dengan manual itu. Walaupun sedikit mahal, larang bahasanya daripada nang cetak tadi. Kalau cetak ya tuh ngetakan tuh sesirangan printing itu lain sesirangan ngernya itu baju beprint sesirangan tuh kan sirang ya sirang dirajut nah itu ngomong di printing lain sesirangan itu ini ujur disuruh menabur sesirangan sekalinya datang kain printingnya memalar harga loh tapi mungkin apa namanya mudah-mudahan lah banyak lagi yang bawa sesirangan bola laung segala macam jadi model nih lebih kompetitif juga kan bersaing lainnya tapi tetap sama-sama menguntungkan itu lawan kada bila bulah juga nih jangan menyalahi pakem kita pertama itu aturan tapi boleh aja kita mengkreasikan artinya pakem itu kan yang dihormati nih aturan yang dihormati jadi ini artinya satu tempat dia boleh menjalur kemana-kemana tapi inilah patokannya utama kan. Nah tapi kalau kita lepas dari patokan utama salah kita bisa terkait kepada daerah orang lain daerah lain ini punya kami kasihan abu-abut pulang kan Banjar punya sendiri bentuknya ya kalau Sumatera punya sendiri
Sulawesi punya sendiri. Nah kalau kita salah mengambil akhirnya terkait kepada punya orang, bukan budaya Banjar yang kita lestarikan. Jadi kan kita kan tujuannya untuk budaya Banjar. Nah tujuan budaya Banjar ya otomatis ya sedikit banyaknya kita menuruti aturan yang ada. Nah ini loh Betakun dari berbagai macam jenis laung nih, nah, yang paling ngalih diulah tuh laung nah kayak apa tuh? Jadi laung ini yang kesulitannya ini memang rata-rata laung jenis laung ini laung raja lah. Nih lah, laung raja. Ini termasuk laung penganten juga. Kalau laung penganten itu macam-macam. Ada yang minta air guci. Bisa juga ada yang minta bordiran. Rata-rata bordirannya ada yang halipan, lain naga lah halipan. Jadi ada juga yang patah kangkung kaum bakal motifnya kan. Itu tuh lumayan rumit karena pengerjaannya terlawas. Iya. Nah termasuk juga yang ini nih ya artinya kalau dibuat tanggalih pada yang pembuatan ini. Sininya kopiah, ada kopiahnya. Ya kalau itu adalah di mukanya yang tajak siaknya. Nah ini ngarannya laung raja, tajak siak. Yang ini laung damang. Pakai pian pakai tajak siak juga. Nah itu tanjak. Tanjak ini memang di Nusantara banyak ya sebutnya tanjak kan. Ada yang dari Sumatera, ada dari Sulawesi. Nah jadi tanjak macam-macam jenisnya. Jadi Banjar pun punya. Nah Banjar dulunya yang namanya tanjak itu mungkin pada saat abad keberapa ya. Jadi ada salah satu pangeran yang berkawin dengan orang Malaysia. Dia pakaiannya dipakai namanya tanjak alang maurak halar. Itu asli Ampun Banjar. Tanjak alang maurak halar lah. Itu tanjak. Tapi pakem semua itu kayak laung, kayak tanjak, kayak deka atau daya, kayak apalah. Itu semuanya itu di bawah namanya kalau di dalam bahasa Melayu atau bahasa Malaysia namanya destar. Jadi kayak model kita payungnya telah. Nah, destar jadi masuk. Nah masuk juga kayak mungkin kayak udang itu masuk destar karena ikat kepala kan. Ikat kepala itu baik itu dijahit, baik itu dililit biasa, atau dibentuk seperti apa. Tapi kalau tanjak memang ada pakem tersendiri. Yang namanya macam-macam. Ada mungkin di daerah sana ada namanya tanjak balong raja, ada balong ayam, ya kan macam-macam. Ada yang jenis dandam tak sudah kalau sebetulnya macam-macam kan. Dia hampir mungkin ratusan lah jenisnya kalau di sana. Kalau kita kan ada banyak, paling jenisnya 7 aja. Termasuk kayak penyuluh ini kan damang dipakai nih. Damang ini ada kemiripan dengan laung bukit. Bukit kalau damang di muka sedikit. Jadi damang tanda kutip lah, damang itu bukan satu damang aja namanya, damang itu banyak di sini kan. Ini sudah abad mungkin tadi kita ada salah satu kita perlihatkan dengan beliau-beliau itu sejak abad ke-1856 dialah tahun 1856 sudah ada gambarnya. Jadi sejak itulah sudah ada terkenal, tapi namanya dulu dikenal orang cuma Tangkuluk lawan namanya Katupung. Dua itu aja. Sudah abad ke-19 dan abad ke-20 dikenalnya dengan laung. Iya. Ini salah satunya lah. Kayak bubuhan pian ini, nah ini salah satu juga termasuk mengangkat tradisi. Artinya mengiau tokoh-tokoh pakar-pakar tentang budayaan itu dipanggil, disuruh berpandai di sini. Ya pian itu termasuk lestari juga. Nah, satunya ya Allah. Iya. Alhamdulillah itu kalau sama-sama kita berjuang supaya kebudayaan Banjar ini maju ya Allah. Santai dengan caranya masing-masing. Dengan caranya masing-masing ya.